Pendekar Legenda Sembilan Langit. Bab 21. Amukan Naga Kristal. Gua kristal bergetar hebat ketika raungan panjang menggema dari kedalaman. Suara itu begitu dahsyat hingga membuat kristal-kristal di dinding retak dan memancarkan kilauan tajam. Udara di dalam gua mendadak membeku, seolah setiap helaan nafas adalah pisau es yang menusuk paru-paru. "Awas!" teriak guru kelam sambil mendorong murid-murid menjauh dari mulut gua. Dari kegelapan, seekor naga raksasa muncul. Tubuhnya berlapis sisik kristal bening yang memantulkan cahaya biru, matanya bersinar seperti dua bola petir es. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang, dan hawa dinginnya membuat dinding gua mengeluarkan lapisan es tipis. Itu naga kristal, Wira Samudra bergumam dengan suara bergetar. Penjaga pedang naga. Dia benar-benar terbangun, Sari dan Raga saling berpegangan, tubuh mereka gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang menjalar dari aura naga itu. Arya maju selangkah. Liontin giok di lehernya bergetar pelan, seolah merespons amarah naga tersebut. Ia menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan esensi hijau. Akar-akar hijau muncul dari lantai gua, merambat dan berusaha melilit kaki naga. Namun, sekali hentakan ekor kristalnya saja sudah cukup untuk memutuskan semua akar itu. Retakan besar terbentuk di lantai, dan gelombang dingin menyapu Arya hingga ia terhempas ke dinding. Darah segar menetes dari sudut bibirnya. Tawa dingin terdengar dari seberang. Jenderal Bayangan melangkah keluar dari barisan kultus naga hitam. Tubuhnya tinggi, diselimuti jubah hitam, dan matanya merah menyala seperti bara api. Hahaha. Bahkan naga itu tahu siapa musuhnya. Arya Kinara, keturunan Kinara. Kau pikir bisa menjinakkan makhluk sebesar ini? Arya terhuyung bangkit, menatap Jenderal Bayangan dengan sorot mata penuh tekad. Selama aku berdiri, pedang itu tidak akan jatuh ke tanganmu. Jenderal Bayangan mengangkat tangannya, aura hitam berputar seperti badai. Dari kegelapan, puluhan tombak bayangan terbentuk, melesat ke arah Arya dengan kecepatan kilat. "Arya!" teriak Sari. Arya menahan nafas, mencoba menggabungkan esensi hijau dan cahaya putih samar yang ia rasakan sejak pertarungan melawan bayangan kegelapan. Akar-akar hijau muncul lagi, kali ini bercahaya lembut, membentuk perisai di hadapannya. Duar. Tombak-tombak bayangan menghantam perisai akar itu, sebagian menembus, sebagian hancur. Arya terdorong ke belakang, lututnya gemetar. Naga kristal kembali meraung, kali ini lebih keras. Cahaya biru menyilaukan memancar dari tubuhnya. Kristal-kristal di langit-langit runtuh satu persatu, hujan pecahan tajam melesat ke segala arah. Semua lindungi diri, perintah guru kelam, menangkis serpihan kristal dengan pedangnya. Arya menggenggam liontinnya erat. "Ibu, apa yang harus kulakukan?" Gumamnya dalam hati. Seakan menjawab, getaran hangat menyebar dari liontin itu ke seluruh tubuhnya. Suara lembut bergema di telinganya. "Ingat, Arya, naga bukanlah makhluk untuk ditaklukkan. Mereka makhluk yang harus dihormati. Jangan lawan." Dengarkan hatinya. Arya terdiam sejenak, lalu menutup mata. Ia merasakan amarah, rasa sakit, dan kesepian dari dalam jiwa naga itu. Perlahan, ia membuka matanya kembali, kini bercahaya hijau dan putih bersamaan. Ia melangkah maju, meski tanah bergetar dan hawa dingin membekukan kakinya. "Naga kristal. Aku bukan musuhmu." Namun Jenderal Bayangan tertawa sinis. "Kebodohan. Kau pikir dengan kata-kata bisa menghentikan amarah makhluk ribuan tahun?" Ia mengangkat kedua tangannya,
aura hitamnya semakin pekat, hendak menghantam Arya sekaligus naga kristal. Dan tepat saat itu, pedang naga di altar bergetar, memancarkan cahaya biru yang semakin terang, seolah merespons Arya. Bab 22. Duel Bayangan. Pedang naga di altar bergetar semakin keras, memancarkan cahaya biru yang berkilauan memenuhi ruang kristal. Semua mata tertuju ke arah pedang itu, namun suasana semakin tegang ketika Jenderal Bayangan maju selangkah. Aura hitam pekat mengalir dari tubuhnya, membuat udara di dalam gua seakan semakin berat untuk dihirup. Pedang itu bukan milikmu, anak desa, ejek Jenderal Bayangan dengan suara bergema. Bahkan naga ini pun menolakmu. Lebih baik menyerah sebelum tubuhmu hancur. Arya mengatur napas. Tubuhnya masih gemetar karena benturan sebelumnya, namun matanya menatap lurus penuh tekad. Liontin giok di lehernya terus bergetar, seperti mendorongnya untuk tidak mundur. Aku tidak akan menyerah, jawab Arya. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang menusuk hati semua yang mendengarnya. Dengan gerakan cepat, Jenderal Bayangan mengangkat tangannya. Dari kegelapan, terbentuk pedang panjang berwarna hitam, sisinya berkilat seperti kabut pekat. Sekali ayunan, pedang itu membelah udara dan meninggalkan jejak hitam di udara. Arya segera merespons. Akar-akar hijau muncul dari tanah, membentuk perisai di hadapannya. Namun pedang bayangan itu terlalu kuat. Dalam sekali tebas, perisai akar hancur berkeping-keping. Arya terpental beberapa langkah ke belakang, lututnya hampir roboh. Lemah, ejek Jenderal Bayangan. Keturunan Kinara? Hanya omong kosong belaka. Namun sebelum serangan berikutnya mendarat, Sari berteriak, Arya. Jangan biarkan kata-katanya menggoyahkanmu. Suaranya memecah kebekuan, memberi semangat baru pada Arya. Arya menghela napas panjang, lalu menutup mata sejenak. Ia membiarkan esensi hijau mengalir, namun kali ini mencoba memadukannya dengan cahaya putih samar yang pernah muncul di hutan bayangan. Perlahan, tubuhnya diselimuti aura hijau yang lembut, bercampur cahaya putih hangat. Apa itu? Gumam Raga, matanya terbelalak. Arya membuka mata. Sorotnya kini lebih tajam, penuh keyakinan. Aku mungkin belum sekuatmu, Jenderal. Tapi aku punya sesuatu yang tidak kau mengerti. Cahaya hati yang ingin melindungi. Dengan teriakan lantang, Arya mengayunkan tangannya. Akar-akar hijau bercahaya putih muncul dari tanah, melesat ke arah Jenderal Bayangan seperti tombak hidup. Jenderal itu menangkis dengan pedang hitamnya, dan benturan dua kekuatan membuat ruangan bergunjang. Dar! Gelombang energi menghantam dinding gua, kristal-kristal berjatuhan bagaikan hujan kaca. Naga kristal meraung semakin keras. Matanya biru terang memantulkan dua sosok yang bertarung di hadapannya. Pertarungan berlangsung sengit. Arya terhuyung, namun tidak menyerah. Setiap kali pedangnya hampir mengenai tubuhnya, akar bercahaya putih melindunginya. Setiap kali ia hampir roboh, suara Sari dan Raga memberi semangat dari belakang. Namun Jenderal Bayangan bukan lawan biasa. Kau berani melawan kegelapan dengan cahaya setipis itu? Biar ku buat kau sadar betapa rapuhnya kau, teriaknya. Ia melompat tinggi, pedang hitamnya menyatu dengan tubuhnya, berubah menjadi bayangan raksasa yang siap menebas Arya. Arya menegakkan tubuh, darah menetes dari bibirnya, tapi matanya tetap menyala. Kalau memang harus hancur, aku akan hancur sambil melindungi mereka. Saat pedang bayangan itu hendak menebas, pedang naga di altar bergetar semakin hebat, cahaya birunya menyilaukan seluruh gua. Apakah pedang naga memilih Arya di saat genting ini? Ataukah cahaya biru itu justru pertanda naga penjaga murka?